Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dalam ibadah online GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, sebelumnya saya akan membacakan beberapa jadwal kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan. 1. Setiap hari Selasa jam 7 malam ada ibadah online via Zoom Wanita Deborah. 2. Setiap hari Rabu dan Kamis ada doa PSBB dilanjutkan selama bulan Desember. 3. Setiap hari Jumat jam 7 malam ibadah online via Zoom seluruh jemaat GPD Kasih Immanuel dengan Ibu Gembala. 4. Setiap hari Sabtu dan Minggu ada pertemuan via Zoom untuk J-Club Community. 5. Setiap hari Minggu jam 9 pagi ada ibadah sekolah minggu untuk kelas babies dan jam 10 paginya untuk kelas junior. Mari saudara-saudara, kita mau bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita pagi ini. Bapa yang dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian syukur kepadamu karena Engkau melindungi kami sepanjang malam Tuhan, sehingga kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami ingin memuji namamu Tuhan, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulai hanya di dalam namamu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semua. Amin, mari kita sampaikan haleluya untuk Allah kita sebagai Dia yang layak ditinggikan. Mari kita katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit,
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu. Sepanjang minggu, sepanjang hari, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Oh, haleluya, Engkau baik Tuhan. Amin. Kita percaya karena salib Tuhan, kita boleh diselamatkan, kita boleh hidup. Amin. Sebab hanya Engkau Tuhan harapan kami. Amin. Sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan berikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan Engkaulah harapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Panggil Dia Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Kau sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku Tuhan. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Hanya kepada-Mu kami berharap. Amin. Mari katakan Engkaulah harapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami dan pikiran kami supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, apa kabar semuanya? Saya berharap saudara saat ini dalam kondisi yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan sehat semua buat Anda sekeluarga yang menyaksikan ibadah online kita pada pagi hari ini. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang pasti ini memberkati hidup saya dan saya percaya juga ini akan memberkati hidup saudara. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Hukum Allah, ya. Sekali lagi saya katakan hidup dalam hukum Allah, saudara. Firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, pada bulan Desember ini kita merayakan Natal, yaitu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kita rayakan melalui Natal ini, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa aku datang, ya, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tetapi saudara jangan senang dulu, firman Allah juga berkata bahwa tidak hanya Yesus yang datang, tidak hanya keselamatan yang datang, tidak hanya pemberi hidup itu yang datang, tetapi firman Allah berkata pencuri juga datang, saudara. Ya, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh, bahkan membinasakan, saudara. Yesus, kita bersyukur, ya, bisa lahir, bisa datang dalam hidup kita. Tetapi saudara juga harus waspada, karena iblis juga datang. Ya, dia datang bukan untuk memberi, tapi dia datang untuk mencuri. Tujuan utama pencuri datang hanya, dikatakan, hanya untuk mencuri. Yang pertama. Yang kedua, membunuh, ya, membinasakan. Tetapi kita bersyukur, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan datang pasti membawa sesuatu perubahan. Saya yakin dan percaya itu pasti terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Di Alkitab, Yesus memecahkan masalah kehidupan yang luar biasa. Ada 3 hal, ya. Yang pertama, masalah kebutuhan hidup, saudara. Makan, minum. Saudara mungkin ingat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-17, ya, mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nggak kira-kira saudara, sisanya 12 bakul, saudara. Yesus datang memenuhi kebutuhan utama kita, saudara. Dan yang lain, ya, masalah utama yang banyak dialami, yaitu masalah keluarga. Ketika Yesus datang di pernikahan di Kana, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Karena Yesus bisa juga menyelesaikan masalah keluarga. Hal yang pertama tadi masalah kebutuhan, sekarang Yesus juga datang untuk menyelesaikan masalah keluarga. Amin, saudara? Ya, inilah Tuhan Yesus, saudara. Dan yang lain, masalah apa yang paling rata-rata umum yang dihadapi oleh umat manusia ini, saudara? Di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-6, ini berbicara tentang masalah bisnis, usaha, saudara, ya. Saya akan bacakan ayatnya dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu
yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Petrus mendapatkan sejumlah besar ikan, tidak hanya sedikit, besar ikan. Bahkan Petrus sampai gak muat perahunya, dia panggil teman-temannya bantu. Karena apa? Karena terlalu banyak ikan yang dia dapatkan. Ketika Yesus datang, sekali lagi saudara, Yesus datang membawa hidup dan membawa hidup kita di dalam berkelimpahan. Amin saudara, pegang janji Tuhan. Yesus menyelesaikan masalah kebutuhan dasar kita, makanan. Yesus juga menyelesaikan masalah keluarga. Yesus juga sanggup menyelesaikan masalah bisnis, usaha. Wow, luar biasa Allah kita. Waduh saudara, saya senang banget kalau khotbah seperti ini saudara ya. Mungkin saudara banyak dengar khotbah-khotbah yang seperti yang saya khotbahkan tadi. Banyak hamba-hamba Tuhan mungkin yang mengkhotbahkan hal-hal yang mungkin saudara sering dengar. Yesus adalah jawaban. Yesus datang memberikan solusi dan berkat saudara. Tetapi pagi hari ini saya akan menyajikan kepada saudara sebuah fakta yang saudara akan saksikan di dalam sebuah grafik ya. Kita lihat faktanya apa saudara. Ada warna-warni di sini ya. Yang warna kuning itu berkelimpahan ya. Ini survei yang diadakan saudara. Ternyata di dunia ini setelah disurvei yang berkelimpahan itu cuma 1% saudara. Yang berkecukupan itu ada berapa? Hanya 4% ya. Yang bertahan hidup yang warna putih itu 5%. Yang merah 54% itu apa? Tidak bekerja, bergantung pada anak ya. Bergantung kepada tunjangan sosial pemerintah itu bisa 54%. Dan 36% ketika saya membaca fakta ini, saya coba survei kecil-kecilan ya di dalam lingkungan kita ya, lingkungan sekitar kita ya, di sekolah maupun di gereja saudara. Apakah betul persentase ini? Tetapi betapa mengagetkan saudara. Ternyata realnya yang terjadi di masyarakat kita, ini yang terjadi saudara. Sekalipun entah berapa puluh tahun ya, kita dari kecil mendengarkan firman Tuhan, kita dari kecil mendengarkan kisah-kisah Alkitab seperti pernikahan di Kana, mendengarkan kisah Petrus, mendengarkan kisah tentang bagaimana Yesus merubah 5 roti, 2 ikan, memberi makan begitu banyak orang. Tetapi kembali kepada fakta yang terjadi di masyarakat, bahkan masyarakat Kristen, yang berkelimpahan hanya 1%, yang berkecukupan hanya 4%, yang bertahan hidup. Bertahan hidup ini artinya apa saudara? Ada pekerjaan, ya, ada usaha, tetapi kalau ada apa-apa dengan pekerjaannya atau usahanya, dia langsung turun kastanya, bergantung kepada sosial ya, pemerintah ya, bergantung kepada anak. Kalau misalnya orang tua ini sudah tidak lagi bekerja, kenapa? Ya dia hanya bertahan hidup aja. Jadi bekerja hanya untuk makan, bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, saudara. Nah, inilah faktanya, saudara. Inilah yang saya rindu untuk saudara mengerti dan menyadarinya. Bahwa kalau kita lihat di gambar yang berikut ini grafiknya, itu 90% saudara. Ya kalau saya gabung antara warna biru dan warna merah yang tadi, itu 90% itu akibat dari salah pola hidup saudara. Menurut survei ini berkatakan mereka salah dalam mengatur hidup mereka, salah dalam membangun pola hidup mereka. Ya, ada yang 5%, ya, ada yang 4%, ada yang cuma 1%. Tapi 90% itu salah pola hidupnya, saudara. Waduh, saya pada waktu dengar ini, pada waktu mendapatkan grafik ini, saya langsung cek hati saya. Waduh Tuhan, jangan sampai ketika saya sekian lama melayani Tuhan, seakan-akan saya sudah melakukan
ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi yang kenyataannya saya menutup mata bahwa 90% anak Tuhan salah pola hidupnya dan mereka mulai menyalahkan Tuhan dan tidak lagi mempercayai janji firman Tuhan. Pertanyaannya, apa yang salah di sini, saudara? Salahnya di mana? Sampai segitu banyaknya persentase di mana anak-anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun ikut Tuhan, tapi mereka masih tidak mengalami Tuhan seperti yang tadi saya baca. Kisah-kisah yang menakjubkan tadi, saudara. Apa penyebabnya, saudara? Mengapa ini bisa terjadi? Ini yang kita mau pelajari, saudara, pada saat ini. Kita akan baca di Alkitab, ya. Penyebab utamanya adalah apa? Gagal paham. Dua rahasia besar hukum yang terutama yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya. Di dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, saudara, ini adalah dua hukum utama di mana semua hukum-hukum ini bergantung kepada dua hukum ini. Begitu banyak hukum. Kalau mungkin saudara tahu di bangsa Indonesia juga banyak hukum karena ini adalah negara hukum. Tetapi semua hukum-hukum yang ada di Indonesia semuanya ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum dagang, ada hukum jual beli, ada hukum sosial yang lainnya, ya, di mana semuanya banyak sekali hukum. Mungkin ada ribuan hukum dengan kitab-kitabnya yang tebal-tebal, saudara. Kalau saya lihat ya pengacara bawa kitab-kitab hukum itu tebal-tebal, saudara, banyak sekali. Tetapi semua hukum-hukum ada di Indonesia ini bergantung kepada namanya UUD 45. Betul ya, saudara ya. Jadi semua hukum itu gak boleh bertentangan dengan hukum utama. Demikian juga di Alkitab. Di Alkitab itu, wah, kalau kita lihat kitabnya tebal sekali. Tetapi semuanya itu harus bergantung pada dua hukum utama ini, yaitu mengasihi Tuhan, yaitu hukum kepada Allah, dan hukum kepada sesama manusia. Itu seperti prinsip salib. Ada yang vertikal, yang paling panjang itu menuju ke atas, hubungan kita dengan Allah. Dan hukum yang kedua adalah hukum yang horizontal dengan sesama kita. Banyak anak Tuhan hanya pegang satu hukum yang vertikalnya saja, saudara. Hukum kepada Tuhannya. Waduh, sering kita mendengar, aduh Pak, saya bangkrut. Wah, berdoa saja ya, Tuhan pasti tolong. Kenapa? Karena hukum Tuhan kan gitu. Percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Salah nggak? Tepat sekali. Tidak ada yang salah dengan yang itu. Tetapi hukum manusianya, banyak anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang Kristen yang sudah lama pun, dia tidak mengerti hukum-hukum yang horizontal ini, saudara. Yang dimana kita sering perlu hukum-hukum ini, saudara. Yang perlu kita kuasai, yang perlu kita pelajari. Wah, saya kasih contoh ya. Suatu kali saya pernah melihat sebuah restoran baru ya. Restoran ini unik sekali ya. Jualannya kalau nggak salah pempek ya. Dia tulis restorannya namanya 5 roti 2 ikan. Wih, nama restorannya 5 roti 2 ikan. Waduh, saya waktu itu sempat foto ya restorannya. Karena unik, saudara. Restoran biasanya kan namanya apa gitu ya, bakmi 777 gitu ya. Atau pempek Palembang atau mungkin apa gitu ya. Tapi ini rohani sekali namanya, 5 roti 2 ikan. Wah, dalam hati saya, ini pasti orang Kristen. Wah, ini pasti nih dia mengerti betul Alkitab, sehingga dia ingin semua orang tahu bahwa dia adalah restoran
Kristen, saudara. Nah, ini dia. Tetapi saya lihat ya, karena saya sering lewat ke jalan itu, bulan pertama, ya bulan kedua, tapi pada waktu masuk bulan ketiga saya kaget. Ini kok restoran kemarin 5 roti 2 ikannya sudah tidak ada, saudara. Ternyata sudah tutup, kata yang jaga ya di sana, katanya sudah tutup Pak, katanya. Waduh, bangkrut, saudara. Walaupun restorannya akan sangat rohani sekali, tetapi bisa bangkrut juga ya. Kok bisa ya? Kok Tuhan tidak membela ya? Nah ini saudara, kebanyakan anak Tuhan modelnya seperti ini saudara. Hanya taunya hukum yang pertama, cari Tuhan. Tetapi hukum yang keduanya dia nggak belajar. Bahwa hukum yang kedua hukum manusia saudara. Ya makanan harus enak. Jadi harus komplit. Hukum-hukum Allah itu ada 2. Yang kepada Tuhan juga kepada manusia. Amin saudara. Ini yang kita rindu saudara. Hukum ke Tuhan oke, hukum ke manusia juga harus oke. Harus saudara penuhi. Karena 2 hukum inilah kita bisa mengalami kemenangan. Saya beri contoh lah ya. Kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini, saudara. Saya mau tanya kepada saudara, ya. Maria itu waktu hamil Tuhan Yesus, hamil besar, kira-kira berapa bulan ya? Saya yakin Maria harus hamil 9 bulan, saudara. Ketika ia mau punya anak. Itu syaratnya untuk lahir, saudara, di muka bumi ini, wanita harus lahir 9 bulan. Makanya perutnya, membesar, saudara, ya. Nah, walaupun dia juru selamat dunia, walaupun dia Allah yang maha kuasa, walaupun dia pencipta dunia ini, dia itu ngikutin loh aturan manusia. Dia nggak mentang-mentang nih saya Tuhan, saya Allah semesta alam, gue 3 hari aja mengandung di dalam perut kamu Maria, langsung brojol keluar. Waduh saudara, sekalipun dia bisa, saya yakin dia maha kuasa, dia sanggup, dia bisa melakukannya. Tetapi Yesus menghargai hukum yang horizontal. Ya, syarat untuk menjadi manusia, lahir sebagai manusia, harus 9 bulan setidaknya untuk dia ada dalam perut Maria. Yesus melalui proses dilahirkan secara legal, secara hukum saudara. Hukum manusia tentunya. Ini yang harus saudara dan saya mengerti. Tidak mentang-mentang kita anak Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya istri saya lahir ya 3 bulan saja sempurna. Saudara tidak bisa berdoa seperti itu karena itu melanggar hukum yang kedua, yaitu hukum manusia, saudara. Amin. Nah, ini menariknya, saudara. Iblis tidak ada di hukum ini. Dia tidak taat di hukum manusia. Iblis tidak berwujud seperti daging ini. Oleh karena itu iblis itu ilegal tinggal di bumi ini. Tidak legal. Ketika kita mau legal hidup di dunia ini, harus dilahirkan dari darah dan daging. Iblis tidak, saudara. Oleh karena itu iblis gampang diusir. Karena dia ilegal. Dia tidak mentaati peraturan untuk ada di dunia ini. Harus darah dan daging, harus dilahirkan dari seorang wanita dan harus dikandung 9 bulan. Baru dia legal sebagai manusia. Ini yang Yesus lakukan. Dia mentaati hukum-hukum manusia. Amin. Ketika iblis tidak bisa melakukan ini, dia ilegal. Kita mudah sekali ngusirnya, saudara. Jangan takut sama iblis. Iblis itu bukan takut sama suara kita sampai keras-kerasan gitu. Dalam nama Yesus sampai sekencang-kencangnya, saudara. Dia itu ilegal. Dia ngelihat saudara aja sebagai anak Tuhan, ketika dia sebut nama Yesus dia langsung gemetar. Karena apa? Karena dia ilegal. Dia tidak memiliki tubuh, tidak memiliki darah. Itu adalah syarat untuk tinggal di dunia ini. Saudaraku, Tuhan saja mau ngikutin hukum manusia.
mau belajar cara hidup manusia. Dia tidak mau sembarangan, saudara. Bahkan dalam hal keuangan pun, Tuhan Yesus ngikutin hukum manusia loh. Ya, jangan dipikir Tuhan Yesus mentang-mentang Tuhan dia gak sembarangan. Dalam hal keuangan, Yesus tunduk kepada pemerintah kerajaan waktu itu. Ya, dalam Matius 22 ayat 17 dan 21. Saya bacakan ayat 17. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? 19. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam hal keuangan pun, dia bergantung pada dua hukum yang utama, mengasihi Tuhan dan juga sesama. Ini adalah hukum yang penting untuk kita mengerti sebagai anak Tuhan. Jangan anti dengan ilmu keuangan. Jangan anti dengan investasi, saudara. Jangan anti dengan hal-hal yang kita pelajari di bumi ini. Banyak anak Tuhan pengennya tuh pengen cepet, pengen ringkes. Aduh, di mana dia banyak hutang, dia mengalami terlibat hutang, lalu dia berdoa supaya apa? Supaya tiba-tiba ada orang datang, bisa bawa segepok uang, atau uang turun dari langit, atau uang dapat di atas pohon dan sebagainya, saudara. Wah. Karena apa? Karena niatnya memang tidak mau bayar hutang. Kalau saudara ada hutang, harus dibayar. Amin, saudara. Bukan didoain aja, harus dibayar. Kenapa? Ini hukum sesama. Kalau saudara langgar, ada akibat-akibatnya. Ini yang wajib anak-anak Tuhan mengerti. Pelajari dua hukum ini di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam kehidupan mendidik anak kita. Ada orang ya, aduh Pak, anak saya bandel banget, anak saya betul-betul gak taat sama saya, sukanya waduh yang hal-hal yang tidak baik. Doain dong Pak supaya anak saya berubah. Doain supaya anak saya langsung dia takut sama saya, hormat saya, tunduk sama saya. Waduh, mau didoain mah boleh saja didoakan. Tetapi doa itu tidak membuat anak itu serta-merta langsung taat, langsung terhipnotis, langsung berubah hidupnya, langsung taat, langsung mengerjakan PR, saban hari belajar, saban hari membantu orang tuanya di rumah. Tidak begitu. Amin. Pengennya begitu ya. Tetapi dua hukum harus jalan. Saya ajar dia, ayo sebagai orang tua kamu harus didik. Harus ajar seperti ini, harus lakukan ini, harus disiplin ini. Amin, saudara. Dalam hal kehidupan kita sehari-hari, ya dalam hal kebutuhan, ini juga banyak anak Tuhan, banyak yang terjebak di dalam apa? Hidup materialistis, saudara. Hidup dalam kondisi yang tidak seimbang. Suatu kali saya punya teman, dia seorang anak muda yang semangat sekali melayani Tuhan. Bahkan dia pada waktu bekerja, dia bekerja di sebuah majalah rohani. Walaupun dia bisa aja bekerja di majalah sekuler, tetapi dia memilih ilmunya untuk dia letakkan, dia taruh untuk dia berkontribusi untuk membuat majalah Kristen anak-anak muda saat itu. Wah, luar biasa, saya kenal dengan dia. Orangnya sangat berenergik untuk Tuhan, rindu berapi-api untuk Tuhan, saudara. Tetapi sampai suatu saat saya terkaget-kaget karena pada usia menjelang 30 tahunan dia sudah meninggal. Panggil Tuhan. Kaget sekali. Waktu itu saya masih kerja di kantor yang selalu berhubungan dengan masang iklan di majalah dia. Tapi waktu saya mendengar dia meninggal, saya kaget. Lalu saya tanya di mana rumah dukanya, dan saya datang ke rumah duka itu. Di rumah duka itu saya ketemu teman-teman ya di pelayanan yang serupa ya, ada banyak artis rohani yang terbantu oleh promosi dari teman saya ini. Ketemu di sana, lalu ngobrol kenapa bisa meninggal, kenapa, apa penyebabnya. Waduh, saya bertemu salah satu artis rohani, dia berkata, aduh sayang banget ya, kenapa dia gak mau masuk ke rumah sakit? Loh kenapa?
Karena dia mau mengandalkan Tuhan katanya. Dia menentang obat. Dia pengen hidup oleh iman saja. Dia gak mau ke dokter. Dia gak mau dirawat di rumah sakit walaupun udah kritis. Tahukah saudara? Ada yang salah dengan cara dia hidup. Ada yang salah dengan cara berpikirnya. Penyakitnya itu sebetulnya 80% ke atas itu udah ada obatnya. Dan bisa disembuhkan dengan banyak hal yang bisa dilakukan. Terapi-terapi itu cepat saudara. Mudah itu. Penyakit bukan penyakit yang ribet gitu loh. Bukan penyakit yang mematikan. Tetapi karena dia hanya pegang satu hukum. Akibatnya apa? Sayang sekali dia harus mengakhiri hidupnya. Teman saya juga berkata, ini teman saya, dia berkata, aduh sayang banget ya. Sebenarnya dia bisa hidup lebih lama. Dia bisa jadi berkat lebih lama. Tapi karena apa? Karena dia hidup dengan satu hukum saja. Ketika kita salah saudara, dalam hidup dalam hukum Tuhan, Tuhan ingin kita komplit di dalam dua hukum ini saudara. Mari kita baca apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan kita, tentang kebutuhan kita. Ya. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Tuhan ingin kita belajar hidup cukup. Kenapa makan secukupnya? Kalau makan berlebihan akibatnya apa? Penyakitnya itu loh saudara. Ya, saya sendiri sudah mulai mengurangi makan ya, saking banyak berkat Tuhan ya. Artinya makanan tuh kita mau makan apa juga sebanyak-banyaknya, nasi sebanyak-banyaknya bisa ya. Nasi kan bukan hal yang sulit dicari. Tetapi Tuhan suruh bilang apa? Cukup. Ini bagian manusia, hidup cukup. Amin ya. Standar yang pertama hidup cukup ya. Ayat yang lain di dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, saudara, Tuhan ingin kita ada di standar cukup. Ya, jangan sampai berat badan kita Tahukah saudara sifat manusia yang tamak membuat manusia tidak pernah ada kata cukup. Latih hidup kita menurut hukum Tuhan, saudara akan mengalami berkat Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 5 saya baca juga buat saudara. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hari-hari ini kita banyak melihat bahkan anak-anak Tuhan. Saya melayani sekarang banyak sekali ya, puluhan orang yang terlibat dalam hutang-hutang kelas berat saudara. Ini bukan hutang-hutang sederhana, ini hutang-hutang yang kelas berat. Kenapa saudara? Karena mereka tidak belajar hidup cukup. Mereka pinjam terus sama bank. Mereka pinjol terus ya, tinggal main handphone dapat duit ya. Mereka tidak puas, mereka selalu kurang ya. Kalau makan pengennya di tempat-tempat top gitu ya. Wah, gesek kartu kredit gak kira-kira. Ya, saban bulan beli handphone sana, beli handphone sini. Jadi sinterklas kemana-mana, memberi sana padahal ngutang saudara. Nah, akibatnya apa? Mereka terikat utang. Mereka menjadi hamba uang. Waduh, bisa melayani gak seperti ini? Gak bisa saudara. Kalau pelayanan juga nyarinya apa? Jadi nyarinya PK saudara ya. Nyari PK saudara ngerti ya. Pelayanannya jadi gak sungguh-sungguh untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk bayar hutang jadinya. Lukas 3:14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes pada mereka. Jangan merampas dan jangan memeras. Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Berapa gaji saudara? Diatur. Cukup. Gak cukup? Harus cukup. Itu perintah firman Tuhan. Kalau nggak cukup artinya apa? Gaya hidup kita terlalu tinggi untuk gaji seukuran ini. Ya. Dan saya percaya ada hikmat Tuhan untuk saudara bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada dengan hidup kita. Nah, bagian Tuhan apa? Ini yang seru saudara ya. Ini yang kita pengen ya. Kita baca firman Tuhan ya. Dan Allah sanggup melimpahkan ya segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan.
Nah, firman Allah dikatakan jelas bahwa hidup berkelimpahan itu bagiannya Tuhan, saudara. Ya, perhatikan ini. Ini hukumnya, ya. Allah sanggup melimpahkan. Jadi yang melimpahkan siapa? Tuhan. Tuhan yang akan memberikan itu kelimpahan buat kita. Bagian kita hidup cukup. Amin. Di dalam 1 Tesalonika 3:12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dikatakan apa? Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan. Yang membuat saudara berkelimpahan siapa? Tuhan, ya. Jadi tujuan kita, target kita yang pertama adalah hidup cukup. Nanti ketika kita berhasil terus hidup cukup, ya, kita atur uang kita atur kebutuhan kita atur pengeluaran kita. Cukupkan semua, terus saja latihan saudara. Terus hidup yang paling penuh sukacita apa? Ketika saudara tidak dikejar-kejar hutang. Amin. Ketika saudara hidup dalam kecukupan, pasti keluarga saudara lebih bahagia deh. Kenapa? Ini hukum Tuhan. Nanti ketika hidup cukup, lihat, Tuhan akan melimpahkan berkat itu, saudara. Ada momennya, ada saatnya di mana Tuhan akan memberi kelimpahan. Target kita ada di mana, saudara? Ya, kita lihat lagi ke tabel yang tadi. Target kita masuk ke 4%. Jemaat Tuhan, ayo. Kalau saudara di sini masih yang di 90% atau yang di bagian yang merah ini, ya. Saudara harus belajar hukum Tuhan dan juga belajar hukum manusia untuk kita masuk di kelompok yang 4% dulu, saudara. Berkecukupan. Amin. Biarlah kita belajar hidup bercukup. Amin. Yes, kita wajib berdoa. Tapi juga kita tidak mau meremehkan untuk kita belajar keuangan. Amin. Yes, kita wajib untuk bangun mesbah keluarga. Tapi kita juga belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan istri, dengan anak-anak. Yes, kita berdoa supaya kita diberikan kesehatan. Tetapi kita juga harus belajar gimana caranya makan yang benar, makan yang sehat. Kita harus ada di dua hukum ini. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat dan umur kita panjang, saudara. Berkelimpahan, berkecukupan. Atau saudara sedang bertahan hidup. Masuk berdoa dan bekerja, saudara. Supaya saudara hidup berkecukupan. Gereja perlu banyak belajar tentang hukum keuangan. Belajar hukum mendidik anak. Saya dan istri saya dan anak saya, saat ini kita terus belajar. Dari Alkitab, juga dari buku-buku tentang keuangan. Anak saya sudah doyan tuh baca-baca buku tentang investasi. Ya, gimana caranya untuk bisa menabung. Ya, gimana caranya bisa hidup berkecukupan. Saya dan istri belajar. Saya banyak belajar dari istri saya. Bagaimana caranya mengatur keuangan. Bagaimana caranya hidup sehat. Ya. Kenapa? Ketika kita belajar hukum manusia, ini juga penting. Ini juga kerinduan Tuhan buat gereja Tuhan. Supaya kita jadi berkat. Ada sebuah kesaksian yang belum lama ini saya dengar dari sebuah grup dalam grup pemuritan keuangan. Ya. Ibu ini memiliki hutang yang sangat-sangat berat, saudara. Sangat-sangat besar sekali. Dia mau bunuh diri berkali-kali, saudara. Dan dia sudah stres karena hutangnya terlalu besar, ratusan juta, saudara. Itu baru satu tempat, saudara. Satu orang ibu, saudara, dia hutang sama seorang ibu. Waduh, hutangnya ratusan juta, saudara. Belum lagi 14 atau berapa belas dengan berbagai bank. Lalu dia masuk ke kelas pemuridan keuangan. Apa yang kita ajar? Hukum ini, saudara. Satu hukum tidak, dua hukum langsung. Harus komplit. Dia mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan seperti saudara setiap hari masuk ke dalam klub untuk dilatih rohaninya, tapi juga dilatih gimana cara ngatur uang. Dia sungguh-sungguh, saudara, ikut selalu di dalam pertemuan-pertemuan pemuridan. Rajin cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara.
Ya karena emang sangat sulit sekali. Apa yang terjadi saudara? Suatu kali dia menghadap ke seorang ibu yang pemilik uangnya. Apa yang terjadi? Dia berdoa, dia minta kasih karunia Tuhan. Ibu ini pada waktu ngobrol ya, dia mengakui bahwa dia gak bisa bayar hutang. Kondisi saya sedang habis-habisan. Apa yang terjadi? Tuhan lembutkan hati ibu pemilik uangnya, berkata bahwa saya sebetulnya sudah mau masukin kamu ke polisi, saya mau masukin kamu ke penjara, bahkan saya mau santet kamu, mau ke dukun saudara, untuk menyerang ibu ini supaya utang-utangnya dibayar saudara. Tetapi pada waktu dia menghadap, dia merendahkan hati, dia mengakui dia gak bisa bayar. Apa yang terjadi? Ada anugerah Tuhan. Malah ibu yang punya uangnya, dia berkata kepada teman saya ini, dia berkata apa? Udah, kamu gak usah terlalu pikiran utang yang sama saya. Kamu urusin dulu utang-utang yang sama bank-bank yang lain. Sama saya mah kapan aja kamu bisa bayar, kamu bayar. Tapi kamu kerjain dulu hutang-hutang yang lain. Dia kaget saudara. Padahal ibu ini, waduh, galak sekali saudara. Karena mau penjarakan dia, mau jebloskan dia ke penjara, mau bahkan pakai kuasa kegelapan untuk menyerang supaya bayar hutangnya. Mujizat Tuhan terjadi saudara. Wah, ibu ini cerita di dalam grup pemuritan betapa bersukacitanya dia. Bagaimana Tuhan tolong satu demi satu. Ada yang sudah bisa melunaskan hutangnya ya. Ada yang sudah menyelesaikan hutangnya. Senang sekali. Kenapa saudara? Ketika kita belajar dua hukum sekaligus, maka saudara akan baru melihat campur tangan Tuhan. Akan melihat berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan itu datang saudara. Sebelum saya tutup sharing saya pada saat ini, saya akan bacakan sebuah kisah di dalam Matius 2 ayat 11 tentang orang Majus. Ya, berita Natal ya yang saya rindu saudara tangkap di dalam kitab ini, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membawa tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini gambaran orang Majus. Ingat saudara, Yesus saat itu sebagai bayi, ya, orang yang berkecukupan. Dia rela untuk hidup apa adanya, walaupun dia harus ada di kandang binatang lahirnya. Yesus tidak merasa minder. Yesus tidak merasa dia harus di istana untuk dia lahir, walaupun dia raja di atas segala raja. Dia belajar hidup cukup, ya secukupnya. Tetapi lihat apa yang terjadi. Bapa di surga menggerakkan orang Majus untuk membawa harta yang sangat mahal, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itulah barang-barang berharga. Emas sangat berharga sampai sekarang saudara. Ini adalah kelimpahan yang Tuhan berikan buat orang-orang yang mau belajar hidup cukup. Dalam Yohanes 10 katakan apa? Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya percaya saudara, ketika kita belajar hukum-hukum Allah, kita akan mendapatkan penuh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Mari saudara, kita akan persiapkan diri untuk perjamuan asa yang kudus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan saat ini kami akan mengadakan perjamuan suci, kiranya Tuhan menguduskan roti dan anggur yang kami mau makan dan minum. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah saudara, kita ambil roti dengan tangan kanan kita angkat ke atas. Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah tubuh dari Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua, yang olehnya kita telah ditebus? Jika saudara percaya, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari kita ambil cawan anggur, kita angkat ke atas. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan, apakah saudara percaya bahwa darah Yesus yang tercurah bagi diri kita di kayu salib itu menguduskan kita, mengampuni, menyucikan dosa-dosa kita? Jika saudara percaya akan pengampunan dari Tuhan Yesus, darah Yesus tercurah buat hidup kita, di dalam nama Yesus, mari kita minum. Mari saudara kita berdoa bersama-sama, lalu kita tutup ibadah kita ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bisa mendengar firman Tuhan dan melakukan perjamuan suci. Terima kasih untuk darah Yesus, terima kasih untuk salib-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, setiap kami yang mendengar firman Tuhan, setiap kami yang pagi hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan, dibukakan matanya, dicelikkan mata rohaninya untuk mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Saat ini saudara, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan, penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara dan keluarga saudara.